Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Erika. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat dan golongan serta cara penggunaan obat. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Untuk manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Obat adalah zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat punya tujuan manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai, dan kenali obat dengan baik dengan cara memperhatikan informasi yang menyertainya. Yang selanjutnya, penggolongan obat. Penggolongan obat secara luas dibedakan berdasarkan beberapa hal, diantaranya penggolongan obat berdasarkan jenisnya, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat, penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi, penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Nah, yang selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan jenisnya atau penandaan. Yang pertama, ada obat bebas. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Yang ketiga, ada obat keras. Yang keempat, ada obat psikotropika dan narkotika. Nah, yang pertama, ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh bebas tanpa resep dari dokter, dapat diperoleh di apotek dan toko obat berizin. Obat bebas dapat digunakan untuk mengatasi jenis penyakit-penyakit ringan yang sering dialami oleh masyarakat luas. Pengobatan penyakit ringan dapat dilakukan secara mandiri atau disebut swamedikasi. Obat bebas relatif paling aman digunakan. Bagaimana caranya kita tahu itu obat bebas? Pada kemasan obat bebas itu ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas. Contohnya paracetamol, Oralit, ibuprofen, termasuk beberapa suplemen, vitamin, mineral, seperti vitamin C, vitamin B kompleks, beberapa jenis obat yang tergolong obat herbal. Nah, yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dari dokter, yang disertai tanda peringatan. Penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasannya, dan penjualannya pun dibatasi dari jumlah dan kadarnya. Nah, penandaan pada kemasan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru, dengan garis tepi berwarna hitam, dan disertai dengan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Nah, contoh obat bebas terbatas: obat antihistamin, obat flu kombinasi, obat tetes mata iritasi ringan. Nah, yang ketiga, ada obat keras. Obat keras merupakan obat yang harus diperoleh dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek dan rumah sakit. Harus selalu ingat, obat keras hanya dapat diperoleh di apotek dan rumah sakit. Golongan obat keras berbahaya jika tidak diperoleh tanpa resep dari dokter
dan juga berbahaya jika tidak memperhatikan dosis yang tidak tepat, aturan pakai, dan peringatannya. Pada kemasan obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah, dengan garis tepi berwarna hitam, dan ada huruf K yang menyentuh garis tepinya. Contoh obat keras: obat sediaan, injeksi, obat antibiotik, amoxilin atau sejenisnya, obat jantung, obat penenang, obat diabetes, dan banyak lagi lainnya. Nah, yang keempat, ada obat psikotropika dan narkotika. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan ini tidak untuk pengobatan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan, dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayal-khayalan, yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Untuk penjelasan yang terakhir, cara penggunaan obat. Poin yang pertama, baca aturan pakai sebelum menggunakan obat. Poin yang kedua, gunakan obat sesuai atur pakai. Dosis, misal, gunakan sendok takar yang tersedia. Rentang waktu, misal antibiotik 3x1, artinya diminum setiap 8 jam. Lama penggunaan obat, misal antibiotik digunakan 3-5 hari. Poin yang ketiga, obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Poin yang keempat, hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Poin yang kelima, tidak menggunakan obat orang lain meski gejala sakitnya sama. Poin yang terakhir, tanyakan ke apoteker untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Sekian penjelasan saya tentang obat dan golongan serta cara penggunaan obat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.